Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Bapak Ibu Guru, untuk sesi selanjutnya kita akan belajar tentang psikologi pendidikan ya. Mungkin kita nggak belajar seperti di kuliah, hanya saja di sini lebih ke bagaimana pemahaman kita tentang psikologi pendidikan dan bagaimana cara pengaplikasiannya begitu ya. Dan kita merefresh bagi Bapak Ibu yang mungkin pernah kuliah psikologi pendidikan ya, terutama untuk Bapak Ibu guru di perkuliahan. Nah, kita refresh lagi ya. Oke, bismillah. Oke, pendekatan teori psikologi pendidikan. Ada beberapa yang jadi pendekatan-pendekatan dalam teori psikologi terutama di pendidikan, yaitu pendekatan psikoanalisa, ada pendekatan behavior, pendekatan humanis, pendekatan konstruktif sosial ya. Jadi untuk yang paling kita tekankan itu di yang poin 1, 2, 3. Untuk yang 4 nanti mungkin bisa sekilas ya. Oke. Pendekatan psikoanalisa Sigmund Freud ya, individu dibentuk oleh masa lalu. Pendekatan psikoanalisa ini lebih ke bagaimana pleasure oriented ya. Jadi bagaimana orientasi kesenangan, terus mungkin yang berbau dengan seks gitu ya. Kalau kita lihat alat tesnya Sigmund Freud itu lebih ke, mohon maaf, hal-hal yang mungkin terkait ke femininitas maupun maskulinitas gitu. Kalau alat tesnya ada namanya tes proyektif gitu ya. Terus kaitannya dengan mimpi-mimpi, kalau mimpi ini gimana dan sebagainya begitu ya. Kalau kita kenal dengan analis mimpi. Karena Sigmund Freud itu tinggal di sebuah kota kecil ya, yang dimana itu lingkungannya kebanyakan mungkin orientasi seksualnya sangat tinggi begitu ya di situ. Sigmund Freud itu dalam dalam menganalisa kepribadian kelompok juga, menganalisa tentang pola perilaku, tingkah laku itu. Beliau membuat sebuah konsep teori yaitu tentang id, ego, superego. Id itu adalah keinginan, ya. Keinginan kalau mungkin kita bahasakan nafsu gitu ya, keinginan terhadap benda, terhadap objek, terhadap sesuatu yang abstrak begitu ya, keinginan. Ego lebih ke bagaimana pilihan diri kita gitu ya. Id, ego, terus superego. Superego itu lebih terkait dengan nilai-nilai, norma, lingkungan, bagaimana lingkungan itu punya norma-norma yang dipatuhi, ketertiban ya, yang aturan dan sebagainya. Nah, saya contoh kasih misal untuk yang id ya, id, ego, super ego. Misalkan id itu kita menginginkan HP misalkan begitu ya. Tapi super ego yaitu mungkin orang tua kita boleh mainan HP terus ya. Udah dipinjemi HP begitu ya, karena HP itu mungkin begini main game terus dan sebagainya misalkan gitu. Nah, kita ego di situ mau milih yang mana? Mau milih yang it atau yang super ego begitu ya. Biasanya ego itu akan memilih sesuatu yang lebih ke sifatnya pertimbangan gitu ya, berdasarkan fakta realita yang ada begitu. Nah, terus di si kedekatan psikoanalisa itu juga dipakai di konseling gitu ya, di PK terutama, terus dipakai untuk terapi. Intinya untuk psikoanalisa itu berorientasi pada now and past ya, jadi sekarang dan masa lalu ya. Jadi tidak menganalisa masa yang akan datang, tidak. Beda. Kalau yang here and now and present itu lebih ke, untuk masa depan itu lebih ke pendekatan humanistik. Tapi kalau psikoanalisa itu lebih ke banyak ke menggali ke masa lalu. Ya, masa lalu seseorang gitu ya. Ini juga Sigmund Freud punya tahapan perkembangan anak gitu ya. Nanti bisa kita pelajari begitu. Lalu kalau pas lagi konseling biasanya pakai pendekatan psikoanalisa ini, seorang konselor itu menggali masa lalunya, lebih fokus ke masa lalunya ya. Begitu. Apa yang dialami sekarang itu karena masa lalunya. Ini pendapat dari Sigmund Freud. Selanjutnya
Untuk pendekatan behaviorism, ya tokohnya ada Thorndike, Watson, Pavlov, Skinner dan lain masih banyak yang mungkin bisa lebih detail lagi, atau murid-muridnya Thorndike, murid-muridnya Skinner itu bermunculan ya, yang masih melanjutkan pendekatan behaviorism nanti dikembangkan lagi menjadi apalagi begitu ya. Individu itu dibentuk oleh eksternal ya. Jadi behavioris itu lebih menekankan bagaimana eksternal itu membentuk diri individu, dan ada sebuah tokoh yang berpendapat ya bahwasanya orang-orang yang behavioris ini berkeyakinan bahwasanya setiap orang itu lahir seperti kertas kosong. Jadi bisa dibentuk ya, individu bisa dibentuk. Nah, mungkin kalau ada orang yang mengkritisi begitu ya, mengkritisi kalau eh, orang-orang yang menggunakan pendekatan behaviorisme ini membentuk individu itu seperti robot ya, membentuk seseorang itu sesuai apa yang diinginkan begitu ya. Kita mungkin pernah mendengar kayak Bapak Insinyur Soekarno mengatakan, berikan aku 10 pemuda maka aku akan ku jadikan akan ku guncang dunia begitu ya. Ya Watson juga punya istilah, berikan aku 10 pemuda begitu ya, maka aku akan jadikan dia menjadi petani, menjadi pekerja, dia menjadi pejabat, menjadi teknisi atau menjadi pengemis pun bisa begitu. Itu pendapatnya Watson gitu ya. Sampai seperti itu. Nah, menyorot pada habits dalam bentuk perilaku, di dalam pendidikan kita itu mengenal yang namanya punishment dan reward ya. Biasa di sekolah ada penghargaan, ada hadiah dan juga ada hukuman juga begitu ya. Terus yang kedua ada reinforcement negatif dan reinforcement positif. Reinforcement positif itu lebih ke penguatan secara positif, misalkan kita memberikan apresiasi begitu ya, pujian. Terus kalau reinforcement negatif itu lebih ke mungkin kayak kalau di BK itu ada token ekonomi ya, seperti poin-poin pelanggaran misalnya begitu. Atau kalau kita di rumah mungkin anak kita itu akhirnya ketika anak kita melakukan sebuah pelanggaran atau apa, kita menampakkan rasa tidak suka, wajah yang tidak suka dengan pelanggaran tersebut begitu. Itu penguatan negatif. Jadi dosisnya lebih ringan daripada yang punishment dan reward ya. Terus modeling itu lebih ke meniru ya. Bahwasanya di behavioris ini bagaimana seseorang itu terutama kita anak-anak itu lebih belajar dengan lingkungan itu dengan meniru ya, role modeling ya. Terus yang selanjutnya classical conditioning ya, di mana ini classical conditioning ini ibarat seperti teorinya Pavlov ya, seperti anjingnya Pavlov itu yang awal-awal dikasih daging begitu ya, mengeluarkan air liur gitu ya, dikasih daging gitu. Terus daging diberikan sama lonceng dan juga mengeluarkan air liur juga anjingnya. Lama-lama dagingnya dihilangkan, tinggallah hanya lonceng saja, dan ternyata anjing itu sudah terkondisikan mengeluarkan juga air liur ya. Jadi di situ kita pahami bahwasanya ibaratnya perilaku itu bisa dikondisikan ya sesuai apa yang kita inginkan. Ini pendapatnya behaviorisme. Kalau di anak-anak gitu ya, di cara kita mendidik ya, kita kondisikan yang tadinya tidak suka matematika itu jadi suka matematika. Itu semuanya misalkan bisa dipakai dengan cara-cara yang menurut penelitian Pavlov ini, keyakinan Pavlov ini ya. Terus ada operant conditioning ya. Ini seperti yang oleh Skinner ya. Prakteknya itu seperti burung dara. Burung dara menotol tombol terus keluar jagung, notol mematuk tombol, keluar jagung lagi gitu. Sehingga perilaku itu diulang-ulang terus akhirnya menjadi sebuah habit atau kebiasaan ya. Nah itu kalau di dalam Islam sendiri Rasulullah menyampaikan bahwasanya untuk menjadi sebuah habit atau kebiasaan itu butuh 40 hari yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa ada putus ya. Jadi terus menerus begitu. Oke, lanjut pendekatan humanistik ya. Pendekatan humanistik itu lebih ke memanusiakan manusia ya. Kalau orang mengkritisi, berarti kalau manusia itu bebas ya, berarti kayak di hutan dong, manusia di hutan itu bebas ya. Ada yang mengkritisi begitu ya.
Ada yang tidak sepakat dengan pendekatan humanistik begitu ya. Jadi untuk pendekatan humanistik itu lebih ke positif psikologi, memandang bahwasanya manusia itu positif semuanya, nggak ada negatifnya ya. Nah ini tokoh-tokohnya ada Abraham Maslow, Carl Rogers ya dan sebagainya gitu. Tadi behaviorisme berpandangan bahwasanya individu dibentuk oleh lingkungan atau eksternal. Kalau di humanistik, individu itu terbentuk karena internalnya ya. Contoh internal itu ada pandangan-pandangan seperti teori motivasi ya. Ada motivasi internal, motivasi eksternal dan sebagainya. Drive. Yang kedua ada teori motivasi itu juga ada dikembangkan lagi ya, ada motivasi yang sifatnya apa namanya transformal gitu ya, ada yang informal, ada yang transaksional, malah ada transaksional, ada sifatnya informal, terus ada macam-macam ya, motivasi itu banyak. Terus ada teori kebutuhan manusia secara Maslow. Maslow itu nanti ada tabelnya dari seperti piramida ya, dari yang kebutuhan fisik dan sebagainya sampai aktualisasi diri. Tuh, terus ada teori konstruktivisme ya, bagaimana bahwasanya manusia itu cara berpikirnya akan selalu berkembang gitu ya. Oke, untuk psikologi perkembangan psikososial, setiap individu memiliki tahapan tugas perkembangan di setiap usianya. Ya, ada fase bayi usia 0 sampai 2 tahun. Ini biasanya ada pergulatan antara trust dan mistrust, antara kepercayaan dan kecurigaan ya. Nah, terus tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah ketika kepercayaan itu muncul pengharapan dan kepercayaan. Akibat negatifnya adalah ketika muncul kecurigaan, maka akan muncul rasa curiga, distorsi indrawi dan penakut ya. Ya, di sini kita paham bagaimana cara memperlakukan anak di bayi usia 0 sampai 2 tahun. Dia masih banyak pergumulan antara trust dan mistrust. Makanya kita sebagai orang tua bagaimana caranya membangun kedekatan dan kepercayaan kita terhadap anak kelekatan. Salah satunya adalah dengan misalnya memberikan ASI eksklusif selama 2 tahun. Ya. Terus yang selanjutnya fase anak-anak usia 2 sampai 3 tahun, otonomi atau kehendak melawan malu atau ragu-ragu ya. Kehendak dan kemandirian ini tujuannya adalah anak itu dididik supaya dia memiliki sebuah kehendak dan kemandirian. Minimal dia itu bisa memilih pakaian mana yang ingin dia pakai ya. Terus akibat negatif ketika anak ini tidak berhasil ya di fase ini, maka terjadilah yang namanya ketergantungan, harga diri rendah, merasa malu-malu atau ragu. Ini sebenarnya karena orang tua terlalu mendikte anak usia 2 sampai 3 tahun. Mereka tidak diberikan kebebasan untuk memilih. Terus fase prasekolah atau preschool ya. Usia 4 sampai 6 tahun, inisiatif melawan rasa bersalah. Ini banyak eksperimen yang dilakukan anak, tapi juga dia bingung. Barangkali itu salah gitu ya. Nah, tujuannya apa ketika ini berhasil di fase prasekolah ini, maka akan muncul anak itu punya tujuan dalam hidup dan keberanian ya. Akibat negatifnya apa? Ketika yang lebih dominan adalah rasa bersalah, karena mungkin kita sebagai orang tua selalu menyalahkan, menghukum ya. Yang terjadi adalah akhirnya curiga, berdiam diri, tidak peduli dan takut mengambil resiko. Selanjutnya adalah usia sekolah. Usia 6 sampai 11 tahun, yaitu ketekunan melawan inferioritas ya. Tujuannya adalah kompetensi yang didapatkan ketika individu itu usia 6 sampai 11 tahun itu tekun ya. Nah, ini bisa anak-anak SD itu diberikan proyek-proyek yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga muncul kompetensi ya. Karena kalau anak itu mengalami inferioritas ya, maka dia terjadi yang namanya rendah diri, keahlian sempit dan lamban ya. Makanya di tes bakat digital ini berusaha bagaimana anak itu bisa mengupkan kompetensi dan bakatnya ya. Selanjutnya di usia remaja 12 sampai 20 tahun, dia sedang pembentukan identitas diri dan kekacauan identitas diri. Tujuan keberhasilan dari tahapan remaja ini adalah anak itu muncul kesetiaan dan loyalitas ya. Nah, akibat negatifnya adalah ketika tidak berhasil, maka terjadi namanya kejahatan, diskriminasi, kelompok, fanatisme, penolakan, ya, ngegeng gitu ya. Terus dewasa awal usia 21-40 tahun, yaitu keintiman dan isolasi.
ketika individu itu sudah mungkin usia-usia tersebut itu sudah siap menikah ya, maka terjadi yang namanya dia mendapatkan cinta, kasih sayang dari lingkungannya. Lalu ketika dia tidak mendapatkan kebutuhan keintiman itu, maka muncullah isolasi. Nah, akibat negatifnya adalah merasa terisolasi, cenderung akhirnya menutup diri. Mungkin karena belum nikah lah, karena belum lulus lah kuliahnya, karena belum menghasilkan lah, atau kalau belum ini itu, belum punya rumah, belum. Nah, itu biasanya mereka akan cenderung lama-lama mengisolasi diri. Nah, selalu dewasa di usia tahapan perkembangan usia dewasa 41 sampai 65 tahun, generativitas melawan stagnasi. Generativitas itu berarti apa namanya? Mengalami penurunan fisik ya, penurunan biologis ya, karena di usia 41 sampai 65 tahun itu udah menginjak dewasa akhir atau lansia. Ya, maka di situ tujuannya adalah ketika dia berhasil di tahap usia tersebut, maka akan mendapat kepedulian. Ketika tidak berhasil, maka terjadilah yang stagnasi atau udah berhenti di situ, stop, tidak berkembang. Nah, terjadilah yang namanya mandek dan tidak produktif dan mengalami yang namanya penolakan. Nah, yang terakhir usia tua atau lansia di atas 65 tahun. Antara integritas atau kepercayaan dan mengalami keputusasaan. Ketika seorang itu mendapat integritas, maka tujuannya tercapai, itu apa? Kebijaksanaan. Yang terakhir, ketika mengalami keputusasaan, maka terjadi yang namanya depresi atau keputusasaan ya. Tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Setiap tahap usia, anak memiliki tugas dan perkembangan kognitif masing-masing ya. Kita lihat bagaimana perkembangan kognitif di anak usia sensori motorik 0 sampai 1,5 tahun ya. Anak ini belum memiliki konsep tentang permanensi objek. Jadi kecakapan fisiknya masih belum ya. Untuk mengerti bahwa suatu objek masih tetap ada walaupun pada suatu waktu tidak terlihat ya. Di usia menurut dokter spesialis otak, bahwasanya usia 0 sampai 7 tahun itu yang sedang berkembang pesat adalah otak emosi dan juga otak reptil ya, otak defense mekanisme pertahanan begitu ya. Di sini memang anak perlu diberikan kenyamanan ya, tugas kita memberikan kenyamanan, rasa aman, kebutuhan yang lainnya nanti mungkin kita bahas di teorinya Maslow ya. Terus praoperasional di tahapan perkembangan kognitif praoperasional ini 1,5 sampai 7 tahun ini, perkembangan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan objek yang ada di sekitarnya, berpikirnya masih egosentris dan berpusat. Jadi anak-anak TK itu belum bisa berpikir secara abstraksi, lebih bisa berpikir secara konkret ya. Anak itu masih jujur, misalnya jujur itu dia paham jujur itu apa setelah bisa dipraktekkan, atau peduli itu apa setelah orang lain itu mencontohkan, itu baru bisa konkret, tidak bisa yang dijelaskan dengan definitif ya, karena anak masih TK ya. Maka juga calistung ini memang ini menjadi dasar kenapa di Kementerian Pendidikan dulu kita bahwasanya anak itu masuk usia SD itu 7 tahun. Inilah alasannya, karena usia 7 tahun itu baru selesai anak itu bahwasanya sedang senang-senangnya bermain dan belum masuk ke simbol-simbol. Simbol-simbol itu adalah abstraksi ya. Tapi kalau yang mungkin kayak bentuk-bentuk ya, karya-karya atau yang lainnya itu adalah konkret ya. Lalu masuk ke operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun, mampu berpikir logis, mampu memperhatikan lebih dari satu aspek sekaligus dan juga dapat menghubungkan aspek satu dengan yang lainnya. Kurang egosentris, belum bisa berpikir abstrak ya. Jadi anak-anak di usia operasional konkret itu dia masih egosentris ya. Dia merasa bahwasanya keakuannya masih tinggi. Intinya apapun yang salah itu bukan aku, apapun itu yang ingin dimengerti adalah aku. Ini biasanya terjadi pada anak-anak usia SD. Dan ini sedang berkembang abstraksinya ya, tapi pelan-pelan ya. Dan sudah bisa untuk diajarkan secara simbol-simbol atau calistung, itu bisa di usia 7 sampai 11 tahun ya. Terus belajar tentang komparasi, membedakan, terus persamaan, membedakan tentang bentuk, visual spasial, tentang ruangan dan sebagainya.
Terus yang terakhir operasional formal usia 11 tahun sampai dewasa. Ini mampu berpikir secara abstrak dan dapat menganalisa masalah secara ilmiah dan kemudian menyelesaikan masalah. Ini jadi sudah lebih ke potensi bakat, kecerdasan ya. Menurut dokter spesial otak juga di usia 8 sampai 12 eh, 8 sampai 14 tahun itu sudah mulai meningkat untuk kecerdasannya ya. Tuh. Next. Nah, ini menurut kabar kemampuan psikoseksual menurut Sigmund Freud yang ini lebih ke orientasinya adalah kesenangan ya. Misalkan tahapan psikoseksual, kebutuhan anak itu di oral, yaitu ketika dia usia lahir 12 sampai 18 bulan ya. Apa tujuannya? Tahapan psikososial ini adalah basic trust dan mistrust yang tadi sudah disampaikan di awal, sehingga terpenuhi akhirnya nilai yang didapatkan dari anak yang terpenuhi secara oralnya itu adalah hope, harapan ya. Oral itu lebih ke stimulasi di mulut ya. Misal di mulut ya, misalkan memberikan ASI. Nah, lanjut ke anal. Anal itu biasanya anak-anak usia 12 sampai 18 bulan sampai 3 tahun itu dia lagi mengalami kenikmatan kayak di anus gitu ya. Di mulut masih, di anus juga iya. Makanya kadang anak itu kalau lagi lagi dia itu merasakan yang namanya pup pipis itu lebih sering di usia-usia itu gitu ya. Nah, ini tahapan psikososialnya yang tadi yaitu otonomi, shame, doubt. Nah, nilai yang didapat adalah will, ya, keinginan, ya, akan menyegerakan, gitu ya. Terus palik ya, tahapan psikososial palik itu di usia 3 tahun sampai 6 tahun itu inisiatif dengan goal, ya, yang dimaksud nilai-nilai yang didapat adalah purpose. Itu adalah latensi. 6 tahun sampai remaja itu industri, inferiority, yang didapatkan adalah skill. Yang terakhir adalah genital. Remaja sampai dewasa awal, identity confusion, yang dapat adalah fidelity. Ya, di dewasa awal intimasi melawan isolation, ya nilai yang didapat adalah love, terus paruh baya, generosity, stagnation, care. Dewasa akhir integrity versus despair, yaitu wisdom. Nah, ini adalah segitiga terbalik, ini adalah segitiga teori kebutuhan Maslow ya. Jadi ini harus secara urut ya untuk dipenuhi. Satu, makanan, minuman, tidur, pakaian ini adalah kebutuhan dasar fisiologis. Tidak akan bisa terpenuhi kebutuhan selanjutnya, yaitu di atasnya fisiologis kan ada rasa aman, itu tidak akan terpenuhi sebelum fisiologisnya terpenuhi terlebih dahulu ya. Kok sampai aktualisasi diri juga susah ya. Untuk selanjutnya adalah rasa aman ya. Ketika fisiologi sudah terpenuhi, baru meningkat ke kebutuhan selanjutnya adalah keinginan terpenuhinya kebutuhan rasa aman. Keamanan, keteraturan, stabilitas ini yang dipenuhi dalam diri anak. Selanjutnya kalau fisiologis dan rasa aman sudah terpenuhi, lanjut ke kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini yaitu afeksi, perasaan, relasi, dan keluarga.